Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita berjumpa kembali ya di channel Perawat Online dan kepada peserta bimbel di kelas Ukom Saktia Institute ya, dari yang kelas 1, 2, 3 sampai kelas yang kelima. Ya, alhamdulillah kita sekarang sudah masuk pertemuan yang ketiga ya teman-teman ya. Nah, pertemuan pertama kemarin kita live di YouTube, pertemuan kedua kemarin kita via kelas WhatsApp ya, dan pertemuan ketiga ini kita kembali lagi ke live di kelas YouTube. Oke, bagaimana kabarnya teman-teman semua? Semoga masih tetap semangat dan sehat selalu ya, karena sebentar lagi tentunya, paling tidak bulan depan akan diadakan, sekitar bulan Oktober ya, bulan depan masuknya bulan Oktober akan diadakan Ukom periode ketiga di tahun 2020 ini. Oke, pada malam hari ini kita masih membahas soal tentang KMB, teman-teman. Membahas soal tentang KMB. Oke, sambil menunggu yang lainnya, silakan teman-teman seperti biasa ya absen dulu, ketik nama, spasi, asal kampusnya. Ya, yuk silakan seperti biasa teman-teman. Sebelum kita mulai, sambil menunggu juga teman-teman yang lainnya yang belum bergabung, silahkan teman-teman bisa absen dulu, ketik nama, spasi, asal kampus di live chat ya, di live chatnya teman-teman, silakan. Tetap standby di kelas WhatsApp-nya, bila ada yang ditanyakan kita bisa langsung di kelas WhatsApp. Oke, sudah jam 7 lewat ya. Oke, baik, langsung saja kita mulai pertemuan pada malam hari ini. Kita awali dengan berdoa terlebih dahulu, semoga diberi kelancaran pada pembelajaran malam hari ini. Semoga ilmu yang kita sharing bersama bisa menjadikan bekal kita untuk pelaksanaan UKOM di periode Oktober nanti. Oke, silahkan berdoa, kita mulai. Oke, selesai. Baik, kita sejenak kembali berdoa. Ini dihususkan kepada para pejuang COVID ya, pejuang medis, terutama di profesi keperawatan. Sudah banyak pahlawan kita di profesi perawat yang sudah gugur dalam menjalankan tugasnya dalam melawan COVID-19 di negeri kita tercinta ini. Baik, sejenak kita tunduk kepala supaya jasa-jasa mereka semua dapat diterima, kemudian ditempatkan di sisi yang mulia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yuk berdoa, kita mulai. Oke, selesai. Oke ya, siap-siap. Yuk teman-teman segera bergabung. Yuk yang di kelas WhatsApp dari kelas pertama sampai kelas kelima, silakan langsung saja masuk ke linknya kelas YouTube ini segera. Mungkin teman yang lain bisa mengingatkan, mungkin ada yang satu institusi. Yuk segera masuk di kelas YouTube pada malam hari ini. Oke, langsung kita mulai. Kita bahas seperti biasa ya, kita langsung ke latihan soal. Nah, ini sudah masuk ke soal pertama. Oke, saya bacakan dulu soalnya. Seorang laki-laki usia 25 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis PGA. Hasil pengkajian diperoleh hasil pasien mengalami penurunan nafsu makan, mual, lemah, asites, dan ditemukan edema di ekstremitas bawah. Tekanan darahnya 140/90, frekuensi nadinya 70 kali, suhunya 37 derajat Celcius, frekuensi nafasnya 26 kali per menit. Pertanyaannya, apakah outcome terukur yang ingin dicapai pada kasus tersebut? A. Nafsu makan yang meningkat, B. Tekanan darahnya normal, E. Edema dan asites tidak ada, D. Pasien dapat beraktivitas mandiri, atau yang E. Frekuensi nafas normal.
Oke, yuk seperti biasa teman-teman silakan coba langsung mencoba menjawab dulu. Jangan lupa sertakan nomornya ya. Nomor kemudian spasi jawaban. Contoh 1A misal seperti itu ya. Oke, yang belum absen silakan. Yang belum absen silakan absen kehadiran ya, mungkin yang baru bergabung silakan absen dulu kehadiran, ketik nama, spasi, asal kampusnya. Ya, mungkin ada yang dari Indonesia Timur di sini. Di Indonesia Timur sudah larut malam ya, semoga masih semangat untuk mengikuti kelas pada malam kali ini. Mungkin juga ada yang lagi shift malam ya. Oke, shift malam sambil menyempatkan menonton video ini. Semoga bisa tetap fokus ya, tetap fokus dalam pembelajaran ini dan juga fokus dalam merawat pasien. Oke, pada soal kali ini pertanyaannya adalah terkait tentang outcome yang terukur ya, atau hasil yang terukur, atau evaluasi lah. Bisa dikatakan evaluasi hasilnya apa yang diharapkan pada kasus pertama ini. Oke, sudah banyak menjawab. Ya, silakan yang baru bergabung bisa coba langsung menjawab ya. Jangan lupa disertakan nomornya. Nomor, kemudian spasi jawaban. 1A, 1B, 1C, atau 1E misalnya. Oke, sekarang kita bahas karena sudah banyak yang menjawab. Coba kita bahas pada soal pertama ini. Nah, yang perlu kita perhatikan di sini adalah kita harus mengetahui, karena di sini adalah outcome yang terukur yang diharapkan, kita langkah pertama sama mungkin di pertemuan pertama atau kedua kemarin, teman-teman masih ingat, kuncinya adalah kita harus tahu dulu apa sih masalah keperawatan pada pasien itu. Nah, sekarang kita coba membedah, kita coba menganalisa, kira-kira pada soal nomor 1 ini apakah masalah keperawatannya. Sekarang kita lihat yang bisa kita ambil di sini adalah apa, yaitu pertama kita mendapatkan ini, data diagnosis medisnya yaitu adalah GGA ya. Kemudian dari hasil pengkajian juga diperoleh nafsu makan, menurun, mual, lemah, hasil tes, dan ditemukan edema. Tekanan darahnya sekian, nadinya sekian, suhunya sekian, RR-nya sekian. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah diagnosis medis ya, adalah gagal ginjal akut. Kemudian kita cari mayoritas dari hasil pengkajian atau keluhan yang dialami pasien atau hasil pengkajian yang kita peroleh. Di sini kita temukan apa yang berhubungan dengan gagal ginjal akut. Ada mual, kemudian ada lemah, ada asites, dan ada edema. Ya, ada asites dan ada edema. Nah, kira-kira dari yang sudah saya sampaikan tadi, kira-kira apa masalah keperawatannya? Ya, tentunya adalah bisa kita simpulkan masalah keperawatannya yaitu kelebihan volume cairan. Ya, di sini ada asites dan juga ditemukan edema di ekstremitas bawah. Oke. Langkah pertama sudah kita lewati. Kita sudah tahu masalah keperawatannya yaitu kelebihan volume cairan. Nah, kemudian kita cari dari opsi A, B, C, dan E ini yang berhubungan dengan masalah tadi yang berkaitan tentang masalah kelebihan volume cairan. Kira-kira yang mana? Oke, tepat sekali ya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi C di sini adanya. Jadi outcome terukur yang ingin dicapai yaitu adalah edema dan asitesnya itu sudah tidak ada atau sudah teratasi. Ya, jadi masalah kelebihan volume cairan bisa terselesaikan. Oke, banyak yang benar ya, saya cek di sini. Oke, banyak yang benar, banyak juga yang menjawab C. Oke ya. Oke, soal pertama. Ya, baru soal pertama. Yuk teman-teman yang masih belum benar menjawab soal pertama bisa coba lebih fokus lagi, lebih teliti lagi pada soal di berikutnya ini. Oke, kita lanjutkan ya. Kalau masih ada yang belum paham, langsung saja ketik di kelas WhatsApp-nya. Oke, soal nomor 2. Seorang perempuan berusia 61 tahun dirawat di ruang ICU. Hasil pengkajian diperoleh hasil GCS-nya 9.
pupilnya anisocoor, hemiparese extremitas sinistra, terpasang oksigen 6 liter per menit, pasien mengeluhkan kesulitan untuk melakukan pergerakan. Hasil CT scan menunjukkan lesi pejajan pada parietal sinistra. Tekanan darah 150/100, frekuensi nadi 90 kali per menit, suhunya 37 derajat Celcius, RR-nya 26 kali per menit. Pertanyaannya, apakah masalah keperawatan utama yang tepat? A. Intoleransi aktivitas, B. Gangguan mobilitas fisik, C. Pola napas tidak efektif, D. Resiko perfusi serebral tidak efektif, atau E. Kelemahan. Nah, soal kedua berkaitan tentang masalah keperawatan ya. Jadi kita cari masalah keperawatan yang utama di sini. Oke, coba silakan teman-teman seperti nomor 1 tadi, silakan mencoba menjawab. Jangan lupa nomornya disertakan ya. Contoh 2A atau 2B atau 2C. Oke, hati-hati pada soal nomor 2 ini ya. Kita harus dalam menentukan masalah keperawatan, kuncinya adalah kita bisa menemukan data mayor pada soal ya, data yang mayoritas, kemudian keluhan yang aktual, kemudian adalah dihubungkan dengan diagnosis medis bila ada di situ ya. Kemudian baru kita simpulkan apakah masalah keperawatannya. Pada soal nomor 2 ini, kemungkinan dari opsi A, B, C, dan E itu ada di pasien semua ya. Opsi A juga ada, opsi B ada pada pasien masalah, yang opsi C juga ada masalah opsi D, dan ada E dan seterusnya. Nah, tapi yang kita cari atau kita pilih di sini adalah masalah keperawatan yang utama ya. Oke, sudah banyak yang menjawab. Silakan. Yuk, yang belum menjawab, masih ada kesempatan teman-teman. Langsung saja ketik ya di kolom live chat-nya. Ya, bukan di kolom komentar ya, tapi di kolom live chat-nya saja, supaya gampang untuk memeriksanya ya. Oke. Oke ya, saya rasa sudah cukup. Sekarang kita langsung coba membahas. Nah, kita coba bedah satu-satu opsi jawabannya ya. Intoleransi aktivitas, kira-kira ada nggak di sini ya? Masih ingat kemarin sudah saya sampaikan ciri-ciri dari intoleransi aktivitas apa? Yaitu adalah pasien atau klien akan mengalami sesak saat beraktivitas atau setelah beraktivitas. Ya, sesaat setelah beraktivitas. Kira-kira ada tidak pada hal ini? Kemudian gangguan mobilitas fisik. Gangguan mobilitas fisik di sini ada clue-nya, yaitu apa ini? Kesulitan untuk melakukan pergerakan. Bisa, ya kan? Mobilitas fisik juga dialami oleh pasien nomor 2 ini. Pola napas tidak efektif maka pasiennya sesak. RR-nya sedikit di atas normal 26 kali. Ya, ini pun juga mengalami masalah yang pola nafas. Resiko perfusi serebral. Nah, resiko perfusi serebral. Kita cari datanya, apakah data itu paling dominan? Cari yang berhubungan dengan perfusi serebral. Oke, sekarang kita kaji ya. Adanya hemiparese sinistra. Oke, adanya hemiparese sinistra. Kemudian dia mengeluhkan kesulitan pergerakan. CT scan ada hasil penunjang juga. Hasil penunjangnya mengalami ini ya, dia ada lesi di bagian parietal ya. Nah, jadi sudah jelas data yang paling mayoritas itu yang mengarah kemana? Yang mengarah ke opsi D ya. Jadi jawaban yang tepat yaitu adalah opsi D ya. Resiko perfusi serebral tidak efektif.
Itu jadi jawaban pada soal nomor 2. Ya, banyak yang benar juga. Oke. Kalau ada yang masih belum paham soal nomor 2, silakan langsung saja ketik di kolom WhatsApp-nya. Ya, ketik di kelas WhatsApp-nya masing-masing, silakan ditanyakan di sana. Oke, soal selanjutnya, soal nomor 3. Seorang perempuan berusia 25 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis tifoid. Hasil pengkajian diperoleh, pasien mengeluh demam, sakit kepala, disertai diare. Pasien juga mengalami penurunan nafsu makan, mual, kulit berwarna merah, dan teraba hangat. Tekanan darah 110/70, frekuensi nadinya 105 kali per menit, suhunya 39, RR-nya 20. Apakah masalah keperawatan utama yang tepat? Ya, masih soal yang berkaitan tentang masalah perawatan. A. Hipertermi, B. Defisit volume cairan, C. Defisit nutrisi, D. Nyeri akut, atau E. Kelemahan. Oke, caranya sama seperti nomor 2 tadi. Silakan teman-teman coba menjawab. Ya, langkah-langkahnya sama. Cari data mayoritas, hubungkan diagnosis medis, kemudian kalau ada juga hasil pemeriksaan penunjang. Kemudian baru bisa kita simpulkan apa masalah keperawatannya. Oke, yuk silakan. Oke, saya ingatkan kembali teman-teman, kami tetap meminta dukungan ya bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini atau baru bergabung, silakan jangan lupa subscribe channel kami Perawat Online supaya teman-teman selalu update info terbaru ataupun soal-soal hukum ya, soal yang berkaitan tentang keperawatan di setiap minggunya ya. Jadi jangan lupa jangan lupa klik subscribe channel kami Perawat Online dan aktifkan juga loncengnya supaya teman-teman selalu update video terbaru dari kami. Oke, kembali lagi ke soal. Yuk silakan teman-teman yang belum menjawab bisa coba menjawab soal nomor 3 ini. Oke, sekarang jawaban langsung kita bahas ya. Oke, silakan yang belum menjawab. Sambil lalu menjawab, saya akan mencoba membedah dulu menganalisa soal dari nomor 3 ini ya. Pertanyaannya adalah masalah keperawatan utama. Ya, jadi pertama kita harus tentukan ini. Di soal sudah kita temukan diagnosis medisnya yaitu tifoid. Ya, berarti kita sudah punya prediksi ya kalau pasien tifoid ini kira-kira masalah keperawatannya mengarah kemana. Oke, kita cocokkan dengan hasil pengkajian yang diperoleh pada kasus. Di sini ada pasien mengeluh demam, ya penyakitnya tifoid, ada mengeluh demam, sakit kepala serta diare. Pasien juga mengalami penurunan nafsu makan, mual, kulit berwarna merah dan teraba hangat. Tekanan darahnya 110, nadinya 105, suhunya 39. RR20. Nah, yang perlu kita garis bawahi di sini adalah 1. Adanya diagnosis tifoid. 2. Pasiennya mengeluh demam. Yang ketiga, kemudian sini ada kulit berwarna merah dan teraba hangat. 4. Kemudian ada indikator suhu sudah mencapai 39. Nah, dari yang sudah saya sampaikan tadi, tentunya teman-teman sudah bisa menyimpulkan jawaban yang tepat yaitu yang mana? Oke, jadi yang tepat yaitu adalah opsi A, ya. Opsi A yaitu apa? Hipertermi ya. Karena tadi sudah saya sampaikan beberapa gejala diagnosis medis dan hasil pemeriksaan yang menunjukkan ke arah hipertermi ya. Kenapa kok bukan nyeri akut? Nah, nyeri akut di sini ada indikatornya. Apa indikatornya? Yaitu sakit kepala ya. Tapi di sini tidak disebutkan skala nyerinya seberapa. Kemudian di situ juga ada kenapa kok tidak defisit volume cairan atau tidak defisit nutrisi? Defisit volume cairan itu ada indikatornya, memang ada indikatornya, yaitu apa? Diare. Tapi di sini tidak dijelaskan spesifik diarenya seperti apa. Nah, tifoid berhubungan dengan infeksi. Infeksi
pasiennya ada demam, plus suhunya sudah mencapai 39, maka yang masalah utamanya yaitu yang berhubungan dengan gejala itu, yaitu adalah hipertermi. Oke, jadi seperti jawabannya ya. Defisit nutrisi kenapa tidak mengambil defisit nutrisi? Ada indikatornya? Ada. Apa indikatornya ini? Penurunan nafsu makan mual. Tapi di sini tidak disebutkan apakah pasien mengalami penurunan berat badan atau tidak. Ya, itu. Ya, jadi biasanya di soal UKOM memang terkait soal masalah keperawatan, semua opsi jawaban dari A, B, C, D, dan E itu pasti ada gejalanya di kasus atau pada pasien yang ada di soal. Nah, jadi kita cari masalah yang benar-benar utama. Ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, soal nomor 4. Nah, seorang laki-laki usia 56 tahun dirawat dengan keluhan demam, nyeri dada, sesak nafas, dan batuk. Hasil pengkajian diperoleh frekuensi nafasnya 28 kali per menit, frekuensi nadinya 88 kali per menit, tekanan darahnya 130/80, suhunya 37,8. Terdengar suara ronki pada kedua lapang paru. Pasien terlihat pucat. Apakah masalah keperawatan yang utama pada pasien ya? Jadi antara opsi A, B, C, D, dan E ya. A-nya adalah hipertermi, B-nya ada nyeri akut, C-nya bersihan jalan napas tidak efektif, D-nya pola napas tidak efektif, E-nya ada kelemahan ya. Oke, masih soal berkaitan tentang masalah keperawatan. Yuk, silakan teman-teman coba menjawab ya. Kalau teman-teman sudah tepat ya dan sudah terbiasa untuk menentukan masalah keperawatan yang utama, biasanya nanti pada soal-soal jenis lainnya akan lebih mudah menjawab ya, karena kunci atau sumbernya yaitu teman-teman harus paham dulu adalah masalah keperawatan utama pada kasus. Oke, silakan teman-teman coba menjawab soal nomor 4 ini. Sambil lalu saya cek WA dulu ya. Oke, yang belum menjawab silakan. Yuk, yang belum menjawab, coba menjawab ya soal nomor 4, apa 4A, 4B, 4C, 4D, atau 4E jawabannya. Oke, sekarang coba kita bahas. Jawaban yang tepat kira-kira apa? Banyak yang benar ini ya. Kalau seperti ini sepertinya soal wajib benar ya. Banyak yang benar sekali. Oke, sekarang coba kita bedah. Nah, perhatikan gejala atau keluhan pada pasien. Kita coba lihat keluhannya apa, demam. Oke, ada demam. Kemudian ada nyeri dada, ada sesak nafas, dan batuk. Ya, demam, nyeri dada, sesak nafas, batuk. Ada sesak, ada batuk. Hasil pengkajian diperoleh, RR-nya juga meningkat ya, 28. Sesuai sesak nafas, RR-nya meningkat. Nadinya masih dalam batas normal, tekanan darahnya agak meningkat, suhunya sedikit meningkat ya, ada 37,8 karena pasiennya juga mengeluhkan demam. Terdengar suara ronki pada kedua lapang paru. Nah, ini ya, ada ronki pada kedua lapang paru. Nah, kita harus bisa menentukan data mayor lagi. Kembali lagi ke data mayor, data yang paling banyak ya, atau data yang paling banyak mengarahkan kita untuk menentukan masalah perawatan yang mana ya. Oke, langsung saya kunci ya. Tepat sekali, jawabannya tepat adalah opsi C ya, bersihan jalan napas tidak efektif. Ya, kenapa kok C? Karena data mayornya di situ ada ada suara ronki, jelas ya, ada suara ronki pada kedua lapang paru. 2, RR-nya meningkat 28 kali per menit. Kemudian pasien juga mengeluh. Yang ketiga, sesak nafas. 4, ada batuk. Ya, jadi ada 4 gejala atau 4 item yang menunjukkan
yang mengarahkan kita untuk menentukan masalah keperawatan yang utama, yaitu adalah bersihan jalan nafas tidak efektif. Ya, oke. Wah, kompeten semua ya pada soal nomor 4 ini. Kalau sudah ada ronki berarti pasti berhubungan dengan sistem pernafasan. Sistem pernafasan, kalau ada suara napas tambahan, maka kita ambil yang bersihan jalan napas. Jangan yang pola nafas, kecuali di situ tidak disebutkan ada suara napas tambahan, baru kita bisa memilih yang pola nafas. Oke, kita lanjutkan ke soal berikutnya. Seorang laki-laki usia 56 tahun dirawat dengan keluhan demam, nyeri dada, sesak nafas, dan batuk. Hasil pengkajian diperoleh frekuensi nafasnya 28 kali per menit, frekuensi nadinya 88 kali per menit, tekanan darahnya 130/80, suhu 37,8, terdengar suara ronki pada kedua lapang paru. Apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus A. Memasang kanul oksigen, B. Memposisikan pasien semivolar, C. Melakukan kompres hangat, D. Melakukan tindakan nebulizer, atau E. Mengajarkan nafas dalam secara rutin? Oke, kira-kira mana jawabannya? Soal nomor 5 sama dengan soal nomor 4 persis ya, kasusnya persis ya. Kasusnya persis nomor 4, tapi yang membedakan apa ya? Membedakan adalah pertanyaannya ya. Pertanyaannya yang membedakan. Kira-kira apa jawabannya? Tentunya sangat mudah sekali kalau teman-teman tadi sudah tepat dalam menentukan masalah keperawatannya. Tadi soal nomor 4 kan kita sudah tahu masalah keperawatannya yaitu bersihan jalan napas tidak efektif. Nah, jadi tinggal kita cari saja tindakan dari opsi A sampai E ini yang berhubungan atau berkaitan tentang bersihan jalan nafas tidak efektif. Ya, saya rasa mudah. Ya, yuk silakan teman-teman coba menjawab. Yang jelas bukan opsi C ya, yang jelas bukan opsi C. Opsi C bisa kita buang ya, karena tidak ada berhubungan dengan sistem pernafasan tadi ya. Hati-hati ya, apakah nafas dalam, apakah nebulizer, apakah semivolar atau oksigenasi. Nah, oke, masih ada beberapa yang belum tepat ya menjawabnya. Oke, langsung saja sekarang kita bahas. Tadi kan kita sudah tahu kalau pada soal nomor 5 ini masalahnya adalah bersihan jalan napas tidak efektif. Sekarang kita bahas satu-satu dari opsi jawaban. Opsi jawaban ini kira-kira berkaitan dengan masalah keperawatan apa? Yuk kita coba bedah sekarang. A. Memasang kanul oksigen. Kira-kira ini termasuk berkaitan tentang masalah keperawatan apa? Oksigenasi. Oke ya, kalau opsi A ini berkaitan tentang pola nafas tidak efektif. Oke. B. Memposisikan pasien semivolar. Kira-kira termasuk berkaitan tentang masalah perawatan apa? Sama ya seperti opsi A, yaitu berkaitan tentang pola nafas tidak efektif. Ya. C. Melakukan kompres hangat. Nah, ini berkaitan tentang, oke jelas, hipertermi. Ya. D. Melakukan tindakan nebulizer. Nah, kira-kira berkaitan tentang apa? Oke, tepat sekali ya, bersihan jalan napas tidak efektif. Ya. Jadi jawaban yang tepat yaitu yang tindakan nebulizer. Kemudian yang E, mengajarkan napas dalam secara rutin. Berkaitan tentang masalah apa? Yaitu masalah pola nafas, biasanya pasien sesak. Ya. Jadi, sebenarnya singkatnya atau sederhananya adalah kalau ada masalah keperawatannya yaitu berhubungan dengan bersihan jalan nafas tidak efektif, maka teman-teman cari tindakan yang dapat menghilangkan sekret, ya dapat menghilangkan sekret atau sputum. Nah, itu sebenarnya bagaimana? Apakah hanya dengan mengajarkan nafas dalam bisa menghilangkan sekret? Tentu tidak ya, tapi dengan tindakan nebulizer itu membantu dapat menghilangkan atau mengencerkan dahak. Ya, kemudian bisa dilanjutkan dengan
batu efektif, atau fisioterapi dada ya. Oke, jadi jawabannya yaitu opsi D, soal nomor 5. Nah. Oke, masih semangat semuanya? Yuk, yang masih semangat bisa coba ketik di live chatnya semangat gitu ya. Ketik di live chatnya semangat ya, supaya saya tahu ya, apakah yang online ini sudah tertidur semua atau masih on ya. Yuk, ketik semangat. Oke, hampir 1 jam ya. Oke, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya. Oke, ternyata masih banyak yang on ya, masih banyak yang on fire ternyata. Oke, sip. Saya juga semangat juga kalau begitu. Kita lanjut ke soal nomor 6. Seorang laki-laki usia 56 tahun dirawat dengan keluhan demam, nyeri dada, sesak nafas, dan batuk. Hasil pengkajian diperoleh frekuensi napas itu 28 kali per menit, frekuensi nadinya 88 kali per menit, tekanan darah 130/80, suhunya 37,8. Terdengar suara ronki pada kedua lapang paru. Pasien sudah dilakukan tindakan nebulizer. Apakah evaluasi setelah dilakukan tindakan tersebut? A. Mengukur tekanan darah, B. Menanyakan respon verbal, C. Mengukur berat badan pasien, D. Mengkaji suara nafas, atau E. Mengukur nadi. Nah, soal 6 pun soalnya sama persis. Ya, soal nomor 6 ini sama seperti soal nomor 4 dan soal 5 tadi. Ya, sama persis soalnya, kasusnya sama, gejalanya, hasil pemeriksaan fisiknya, TTV-nya juga sama. Tapi yang membedakan apa? Yang membedakan adalah pertanyaannya di sini. Nah, jadi satu kasus itu bisa dibuat menjadi beberapa pertanyaan. Nah, oke, yuk silakan teman-teman coba menjawab apakah jawabannya A, B, C, D, dan E. Jangan lupa juga sertakan nomornya ya, jangan lupa sertakan nomornya juga. Oke, silakan teman-teman coba dulu menjawab ya. Oke, ada beberapa peserta yang menanyakan, kapan sih pelaksanaan UKOM Oktober? Nah, oke, sampai saat ini masih belum ada info resmi terkait tanggal pelaksanaan UKOM Oktober. Ya, masih belum ada info resmi. Biasanya nanti akan dari Dikti akan mengumumkan tanggal resminya itu kapan ya. Tapi sampai saat ini masih belum ada info resmi terkait kapan pelaksanaan UKOM yang periode Oktober. Insya Allah masih ada ya, insya Allah tidak akan mundur seperti yang Maret kemudian dialihkan ke Juli. Insya Allah sepertinya yang Oktober akan tetap berlangsung ya. Karena kalau semakin menunda, artinya apa? Artinya banyak juga lulusan yang baru lulus misalnya, yang baru lulus belum bisa dapat STR. Karena apa? Karena UKOM itu merupakan syarat mutlak ya untuk mendapatkan surat tanda registrasi ya. Oke, yuk sekarang kita bahas soal nomor 6 ini. Nah, kita bahas soal nomor 6. Oke, bagaimana caranya? Step by step-nya adalah sesuai nomor 4, 5, baru soal nomor 6. Ya, jadi memang sengaja saya berikan soal dari nomor 4, 5, dan 6 itu kasusnya sama persis. Ya, pasiennya sama, kasusnya sama persis. Cuma yang membedakan di sini adalah pertanyaannya. Nomor 4 tadi kan pertanyaan tentang masalah keperawatan. Yaitu memang langkah pertama untuk menjawab soal nomor 6, langkah pertamanya kita harus tahu masalah keperawatannya sebenarnya ya. Kita kan sudah tahu tadi masalah keperawatannya yaitu apa? Oke ya, benar, bersihan jalan nafas tidak efektif, itu langkah pertama. Kemudian langkah kedua tindakannya apa? Nah,
Dan di soal nomor 6 ini sudah dijelaskan kembali bahwa pasien sudah dilakukan tindakan nebulizer. Ya. Baru kita masuk ke nomor 6 yang pertanyaannya adalah apakah evaluasinya? Evaluasinya berarti yang berhubungan dengan tindakan yang sudah dilakukan dan sesuai dengan masalah keperawatan pasien. Jadi match ya, jadi matching ya. Evaluasinya adalah tindakan nebulizer ya. Tindakan nebulizer ini berhubungan dengan masalah keperawatan bersihan jalan napas tidak efektif. Klop jadinya ya. Oke, sekarang baru kita cari evaluasinya apa yang kira-kira berhubungan dengan tindakan nebulizer dan berhubungan dengan masalah bersihan jalan napas tidak efektif. Apakah mengukur tekanan darah? Tidak ya. Oke, opsi A kita buang. Menanyakan respon verbal? Tidak ya. Nomor B kita buang. Apakah mengukur berat badan? Ini terkait nutrisi? Tidak. Mengkaji suara nafas. Nah, ini ya, mengkaji suara nafas. Oke, jadi langsung saja kita buka kuncinya. Jadi jawaban yang tepat adalah opsi D. Ya, maaf ya, ini salah ketik. Ini yang benar adalah opsi D. Ya, jadi yang tepat adalah mengkaji suara nafas. Ya, mengukur nadi tidak. Ya, jadi seperti itu cara menjawab. Ya, jadi kunci utama atau sumbernya, sumber dari segala sumber itu adalah teman-teman harus tepat dalam apa? Dalam menentukan masalah keperawatan utama. Oke, semoga teman-teman sampai sini paham ya step by step-nya. Oke, sekarang kita masuk ke soal berikutnya. Soal berikutnya nomor 7. Nah, seorang laki-laki usianya 35 tahun dirawat di ruang penyakit dalam dengan diagnosis DM ya, diabetes mellitus. Hasil pengkajian diperoleh terdapat luka pada kaki. Pasien mengeluh lemas, pusing, sering merasa haus, dan cepat lapar. Hasil GDA diperoleh 250. Tekanan darahnya 140/90, nadinya 75, suhunya 37, RR-nya 20. Pertanyaannya di sini adalah apakah masalah keperawatan utama yang tepat? A. Kerusakan integritas kulit, B. Kelemahan, C. Ketidakstabilan kadar glukosa darah, D. Nyeri akut, E. Defisit volume cairan. Ya. Oke, silakan teman-teman coba menjawab soal ke-7 pada malam hari ini. Ya. Oke, yuk silakan coba menjawab. Oke, ada peserta yang bertanya apakah soal retaker dan soal first taker dalam UKOM berbeda. Nah, saya klarifikasi ya. Sama, artinya tidak ada perbedaan, tidak ada aturan. Oh, ini komputer atau soal khusus first taker. Oh, ini soal khusus retaker. Jadi tidak ada. Jadi soal itu ya sama setiap periode ya soalnya itu. Ya, tapi tetap berbeda antara satu teman sebelah sini dengan yang depan atau yang dengan belakang. Jadi juga akan berbeda ya. Ataupun sesinya juga tidak akan sekelas atau satu ruangan sama semua, tapi intinya memang tidak ada aturan yang menetapkan kalau soal first taker berbeda dengan soal retaker, tidak ada ya. Jadi sekali periode ya soalnya sama, tingkat kesulitannya sama ya. Oke, soal nomor 7, yuk silakan coba dulu menjawab.
Oke, langsung coba kita kunci ya. Kita bahas di sini soalnya terkait tentang masalah keperawatan utama. Ya, soal masalah keperawatan utama masih ingat bagaimana caranya? Kita harus bisa mengidentifikasi data mayor. Data mayor nanti akan kita kaitkan, kita hubungkan dengan diagnosis medis bila ada, dan juga bisa kita kaitkan dengan pemeriksaan penunjang bila ada. Ya. Sekarang di soal ini terdapat diagnosis medisnya ada ya, yaitu DM, diabetes mellitus. Berarti kita sudah mengarah ke masalah perawatan yang kira-kira pada pasien DM, ya bukan pada pasien penyakit paru atau penyakit jantung, tapi lebih ke DM. Kemudian lihat datanya, ada luka pada kaki. Kemudian keluhannya lemas, pusing, sering merasa haus dan cepat lapar. Sering merasa haus dan cepat lapar. Ya, tanda-tanda DM. GDA-nya berapa? 250, di atas 200. Tekanan darahnya meningkat, nadinya normal, suhunya masih normal, RR-nya normal. Jadi apa masalah perawatannya? Hati-hati jangan terjebak pada opsi A. Ya. Jangan menjawab opsi A, kerusakan integritas kulit. Kenapa? Karena indikator yang menunjukkan integritas kulit itu bukan mayor, tapi minor. Kenapa kok minor? Karena hanya menunjukkan luka saja. Luka pada kaki itu pun tidak dijelaskan lukanya seperti apa. Nah, di sini yang lebih mayor adalah adanya DM. Kemudian pasiennya lemas, sering merasa haus dan cepat lapar. Hasil GDA-nya di atas 200. Jadi apa jawabannya? Jelas ya. Jadi jawab yang tepat yaitu adalah opsi C, ketidakstabilan kadar glukosa darah. Oke, soal nomor 7 pun bisa dimodifikasi. Kasusnya sama, tapi pertanyaannya berbeda. Apa? Contoh misalnya adalah apakah tindakan keperawatan yang tepat pada kasus A? Misalnya ada opsi tentang perawatan luka. Kemudian B ada observasi terkait gula darah. Kira-kira mana jawabannya? Cari yang berhubungan dengan masalah keperawatan tadi. Apa? Yaitu berhubungan dengan kadar glukosa darah. Oke ya, seperti itu. Jadi begitu cara menjawabnya. Jadi teman-teman sudah, saya harapkan sudah paham cara menjawab atau alur logika dalam menjawab soal. Jadi teman-teman harus kuasai dulu jenis-jenis atau tipe masalah keperawatan. Karena wajib teman-teman harus mencari masalah perawatan yang tepat pada kasus. Kalau masalah keperawatannya sudah salah, maka nanti untuk soal terkait tindakan, soal terkait evaluasi, soal terkait pengkajian misalnya itu pun nanti juga akan salah ya. Oke, tadi itu soal terakhir untuk pertemuan kita pada malam hari ini. Sampai soal nomor 7 dulu ya untuk pertemuan malam ini. Nanti kita lanjutkan di minggu depan, tetap di hari Kamis malam ya. Insya Allah kita akan berjumpa kembali. Nah, saya harapkan teman-teman nanti akan menggantikan mereka yang ada di layar ini ya. Di layar ini semoga teman-teman nanti di periode Oktober yang 2020 bisa menjadi sang kompeten menggantikan mereka seperti ini ya. Ini adalah beberapa alumni kami yang mengikuti kelas Jagokom ya, alhamdulillah mereka sudah kompeten. Saya harap teman-teman nanti di Oktober bulan depan nanti juga bisa menjadi sang kompeten bersama kami yaitu Sakti Institute tentunya. Oke, silakan teman-teman yang masih bingung terkait tentang kelas Jago Ukom, silakan klik saja link yang ada di deskripsi video ini ya. Mumpung masih ada kuotanya, tinggal belasan kalau tidak salah ya. Tinggal belasan saja, silakan teman-teman langsung klik saja link yang ada di deskripsi video ini untuk mengetahui info detail dari pelaksanaan sistematika ataupun apa saja yang didapatkan, fasilitas apa saja yang didapatkan di kelas Jago Ukom ya. Oke, terima kasih teman-teman atas atensinya, atas perhatiannya. Semoga sharing pada malam hari ini bisa bermanfaat, menjadi bekal teman-teman untuk menjadi sang kompeten tentunya di Ukom periode Oktober nanti. Oke ya. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Salam sukses kompeten. Yuk tulis semua, ketik di live chat, saya yakin kompeten ya, supaya itu bisa memotivasi diri teman-teman semua. Oke, yuk langsung sekarang silakan live chat dulu. Bilang ketik saya yakin kompeten ya.
Oke. Ya, semoga impian teman-teman ini semakin banyak dilihat orang lain, semakin banyak juga didoakan ya. Jadi kita saling mendoakan di sini, saling mendoakan semoga kita semua bisa kompeten pada UKOM periode Oktober nanti. Oke, cukup. Terima kasih. Saya akhiri pada pertemuan malam ini. Sampai ketemu minggu depan. Dan semoga bisa bertemu dengan saya kembali ya di kelas khususnya, di kelas Jago Hukum. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sukses kompeten.